Ini apa Kak dari Sadi? Ya, yang pasti seru banget. Terus yang pasti buat Putri, ini kan perdana Putri main film horor. Yang pasti ketemu sama senior-senior di sini deg-degan banget sih yang pasti. Gimana Put? Akhirnya debut pertama kamu, maksudnya keluar melihat hasil karya kamu juga ada di situ gitu. Gimana sih Put? Itu dia sih, sampai sekarang ini masih deg-degan banget karena insya Allah Putri udah yang terbaik lah selama syuting ini. Putri debut pertama langsung main film horor. Gimana sih kenapa milih horor mungkin jadi debut pertama filmnya? Kenapa milih? Karena memang dari lama memang suka horor dan memang perfilman horor Indonesia juga kan, apalagi banyak bisa dibilang banyak terjadi lah di Indonesia yang mistis-mistis, horor dan lain-lain. Jadi itulah yang buat Putri dari dulu tertarik banget, dan setelah ditawarin ini pertamanya kaget juga karena pertama kali tiba-tiba disuruh manjat gitu kan, disuruh ini, tapi ya itu dia karena memang sudah prinsip dan dari dulu apapun itu film horor Putri harus mau. Ada kepekaan sendiri mungkin terhadap soal mistis kayak gitu? Kalau untuk kayak gitu-gitu ada, cuman ya sekedar iseng-iseng aja. Tapi kemarin pas lokasi itu kamu sempat mengalami atau mungkin ada pengalaman? Sempat sih. Seperti apa itu, boleh diceritain? Cuman coba gitu-gitu aja sih, cuman iseng-isengin aja karena kita kan nginep juga kan di salah satu rumah. Jadi ya sekedar iseng-iseng aja. Kak, kenapa kamu milih film horor ini sih? Karena kan banyak nih sih Horor lain. horor yang lain. Apa memang karena ada unsur agamanya juga akhirnya kamu ambil? Betul. Pertama dari alur ceritanya ini buat Putri tertarik banget. Terus kedua juga dari kata wakaf ini masih banyak yang di luar sana yang mungkin awam juga kalian mengenal kata wakaf, terus juga mengartikan apa itu wakaf, terus juga dan di sini yang mungkin lebih spesialnya kalian bisa lihat kenapa sih kok di sini wakaf jadi horor. Tapi kamu sendiri tipe cewek yang takut horor gitu, kali takut tiba-tiba ngerinding atau gimana gitu, gelap dikit teriak gitu atau gimana sih, kamu tipe seperti apa? Jujur kalau dulu pada saat syuting tuh Putri masih yang suka positif. Jadi alhamdulillahnya pada syuting tuh masih aman-aman aja lah, nggak yang sampai kepikiran, sampai nggak bisa tidur. Tapi Putri, tantangannya apa aja sih selain tadi kan katanya kamu manjat-manjat gitu, tuh gimana lagi sih pas saat syuting? Tantangannya yang pasti cara pengucapannya ya, karena kan di sini bukan Putri memerankan yang gimana Delia ini dirasukin oleh jin, yang gimana Putri juga nggak pernah ngalamin, terus juga Putri belum pernah lihat gimana caranya kalau misalnya Putri kerasukan jin gitu, jadi jin. Yaudah, itu salah satu tantangan banget sih. Tapi itu sebagai senior gimana nih mungkin melihat adik-adiknya gitu kan baru turun di dunia acting. Mungkin ada seri nggak sih bagaimana sih mendalami dunia? Iya, masya Allah banget. Saya senang, saya malah bangga ya sama Putri. Baru pertama kali main film tapi udah lumayan bisa menyesuaikan langsung sama kita, udah bisa langsung mendalami perannya dia. Luar biasa kalau aku bilang, jadi tidak butuh waktu lama untuk mendalami peran, mencari chemistry sama-sama. Kebetulan Putri itu menjadi anak saya dan di masa besarnya ya, jadi saya ngerasa bahwa ya ternyata Putri punya jiwa seni yang luar biasa, nggak hanya yang lain nyanyi tapi bisa acting juga gitu. Bagi Gigi sendiri mungkin gimana selama ngejalanin syuting? Lekat dengan antagonisnya ya? Tapi emang aslinya antagonis ya sih? Enggak dong, bukan. Baik banget. Tanya aja nih adik-adik saya, Ci. Beda tahun, 20 tahun loh ya kita ya. 41, mereka udah 20. Ini proyek comeback-nya ke film nggak sih Pak? Enggak sih, jadi ada film kemarin juga udah sempat, tapi aku nggak pernah datang aja di premier karena memang nggak, kondisinya nggak mungkin. Tapi yang sekarang aku benar-benar punya sesuatu yang besar untuk film ini gitu, karena karya ini aku rasa bagus banget, ceritanya juga bagus, pemain-pemainnya juga bagus, dan bisa untuk kayak pembelajaran buat masyarakat yang lain. Tapi untuk Putri mungkin penyesuaian ini kan perdana main film, penyesuaian untuk menjalani karakter sendiri kan belajar seperti apa sih? Belajar yang masih depan kaca. Iya, karena kalau kaca kan kita bisa melihat mimik Putri kan, kayak Putra seperti apa, harus gimana. Itu benar-benar sebelum syuting tuh Putri mencoba terus di depan kaca.
Kak Del, gimana rasanya nih kamu berperan di sini dengan satu senior nih gitu. Apa sih yang kamu dapat dari syuting? Mereka syuting bareng mereka. Ilmunya seperti apa yang kamu dapat? Wah, luar biasa. Para senior sangat-sangat humble banget, terus juga memang membimbing kita juga gitu. Jadi Putri benar-benar dapat pengalaman yang luar biasa di film pertamanya. Yusuf gimana? Yusuf Ya, boleh bagikan keseruan juga di lokasi syuting seperti alhamdulillah kemarin tuh kita syuting luar biasa, seru banget sih. Apalagi itu syutingnya juga di kayak villa-villa, terus kayak deket kali gitu kan, pokoknya di pelosok banget. Itu di Bogor. Iya, hutan-hutan itu luar biasa. Terus ya apalagi film horor gitu kan di sana. Dan ini first time juga untuk saya, pertama kali bintang film horor, dan banyak juga saya dapat pengalaman yang berharga di sana dengan senior-senior kita di sana. Makanya kenapa saya ambil juga film horor wakaf ini, karena memang pertama latar belakangnya persis dengan saya, seorang santri, juga seorang ustadz muda seperti itu. Kebetulan saya juga adalah alumni dari santri juga, pondok pesantren. Dan yang kedua juga saya lihat latar belakangnya di sini banyak para pemain yang memang yang sudah senior juga gitu ya, seperti Kak Kiki, dan juga ada Julian Kunto, dan juga ada yang lainnya lebih banyak. Jadi kita banyak dapat pengalaman berharga, ilmu yang luar biasa di dunia ini. Kalian berdua ada chemistry gimana Putri sama Yusuf? Chemistry ya, kita di sana selama di sana ngobrol, terus kayak kenalan di sana karena emang pertama kali juga ketemu sama Putri. Jadi ya ngobrol gitu aja, terus akhirnya langsung saling kenal dekat gitu aja sih. Susah nggak sih Put ngebangun chemistry, kan baru pertama ketemu? Susah Gimana? Susah, cuma ya karena memang Yusuf memang kayak SKSD. memang maksudnya dianya suka ngobrol juga kan, Iya, jadi kebetulan nanya gitu. iya kebetulan asik, dan ya udah lebih ngobrol gimana nanti kita peran dan lain-lain. Nah mungkin ini pertama kali juga kan Iya, untuk betul, pertama acting. kali. Apa sih yang tersulit dari acting sendiri? Ya menurut kamu Paling sulit dalam berakting itu apa yang paling sulit? itu yang naik-naik pohon dan sambil pengucapannya itu, karena jujur ya itu dia Putri pertama kali, Putri belum pernah gitu kan, apalagi mengalami itu aja. Putri, kamu karena ini pertama kali acting kamu saya atau keluarga seperti apa sih kan mungkin hasilnya udah duluan memiliki dunia acting ya kan, gimana ada tanggapan nggak sih dari Sibuknya ayah mungkin sendiri? seperti apa dari Fun fact, sebenarnya awalnya mau surprise buat keluarga, terutama ayah, karena dia pengen melihat ekspresi beliau, tapi gara-gara ternyata syutingnya beberapa hari, yang pasti ditanyain dong ngapain ke Bogor berapa hari sama siapa, ya nggak mungkin dong Putri bohong gitu kan. Putri bohong, Putri nggak bisa, jadi ya udah Putri akhirnya bilang ke ayah dan langsung bilang ke grup. Alhamdulillah mereka seneng banget, yang pasti mereka kagetnya terus gimana meraninnya, emang bisa, kamu kan belum pernah, udah tahu kamu nyanyi gitu terus gimana, ya udah Putri meyakinkan mereka bahwa ya Putri bisa, yang pasti minta doanya gitu. Ada impact nggak sih dari ayah? Ayah kan ada impact nggak sih dari ayah dari segi acting kayak ini segala macam? Atau Ada impact, masukan ada dari masukan? ayah? Jujur nggak ada. Kenapa? Karena ayah tuh dari dulu memang selalu mempersilahkan kepada anak-anaknya gitu. Misalnya Putri mau dinyanyi, ayah nggak mau ikut campur. Dan ini Putri masuk ke perfilman, ya itu udah tanggung jawab kamu, ya kamu harus bisa jalanin sendiri seperti itu. Itu Tapi ayah. udah sempet ngasih tonton trailernya atau apa gitu, cerita gitu, tanggapan ayah gimana? Tahu nggak ya kalau kamu Manjat-manjat pohon. Itu dia, Putri langsung bilang. Makanya mereka kaget, gimana? Terus nanti kamu beneran bisa bang enggak? Kaget sih. Kak Putri tadi kan sempat bilang katanya sebagai ajang pembuktian gitu. Apa sih memang yang mau dibuktiin, atau memang ada rasa kegelisahan ketika selalu dikaitkan dengan nama besar ayah sendiri? Pembuktian yang pasti sebenarnya pengen membanggakan kedua orang tua. Jadi Putri pengen memperlihatkan kepada almarhumah mama, terus juga ke ayah juga bahwa Putri ini bisa juga loh di perfilman. Tapi terganggu nggak sih dengan nama besar selalu dikaitkan dengan nama besar Sule gitu? Enggak dong, karena ya sudah terlahir seperti itu, Putri ya selalu aja. Beban Yang pasti kan? Putri akan selalu berkarya dengan cara Putri sendiri. Ada beban nggak? Beban Maksudnya orang ada lihatnya mungkin. anaknya Sule gitu. Beban enggak sih, karena mungkin karena Putri sudah ikhlas dan maksudnya memang sudah menerima dia memang ayah Putri
Putri seorang artis, komedian, mau kemanapun, mau gimana pun Putri akan terseret di makan terbang seperti itu. Kan kapan adik-adik gimana nih Kak kamu akhirnya syuting? Iya, Aiki. Saudara-saudara gimana? Yang paling excited Rizwan sih, Jan. Iya, karena Jan ini suka banget perfilman Indonesia. Dia benar-benar yang kayak tahu lah mungkinnya kayak film horor Indonesia itu seperti apa. Apalagi pas Putri kasih tahu bahwa Putri jadi gini, Tete harus kayak gini, Tete harus kayak gini. Dia yang paling excited. Pokoknya Tete pasti bisa, Tete harus buktiin katanya gitu. Mungkin untuk pasangan sendiri seperti apa melihat kamu sudah mulai ini? Yang pasti selalu support sih, selalu support apapun itu. Kan sama-sama main film ya Kak, sekarang lagi sibuk main film. Sering sharing nggak sih? Enggak ya, kebetulan karena mungkin apalagi ini kan pertama Putri dan ini kan Putri horor. Memang Putri dari dulu lebih suka horor juga kan, jadi ya nggak ada sharing-sharing. Tadi kan kamu bilang ngasih ketawa ya kan belakangan ya. Berarti bisa dibilang sharingnya dan ngasih taunya duluan ke pasangan dulu berarti ya. Kalau aku main film nih gitu. Oh iya. Karena kan itu dia tadinya soalnya awalnya mau surprise gitu tadinya gitu, kalau misalnya udah ada trailer atau apapun itu langsung kayak loh kapan kok nggak bilang, cuman ternyata tidak, kita butuh doa orang tua agar lancar. Putri sensitivitasnya seperti apa sih? Mungkin pernah ngalamin hal mistis nggak sih dalam kehidupan kamu sendiri? Mungkin ada-ada aja. Kayak gimana, boleh cerita? Gimana sih? Atau tempat Hal mistis yang pernah terjadi gitu dalam hidupmu? Mungkin bisa dibilang itu setelah syuting wakaf kali ya. Gak tau kenapa setelah syuting wakaf itu Putri lebih sering sensitif banget gitu. Iya, ya udah kayak pernah diperlihatkan langsung wujudnya gitu beberapa. Cuma Putri selalu bawa positif aja sih, selalu ya kayak mimpi kali ya, ini mimpi. Oh, pernah lihat langsung? Nah, Alright. ya udah ya kayak Iya sih. Ketagihan nggak sih main film lagi? Atau mau